Kalau ekspor ini tentu ini kalau kita bicara ekspor secara umum itu Pak sebenarnya kita pasti batas di kota Atambua, di kabupaten perbatasan. Begitu barang itu bisa mampir lewat kita, barang apa aja kita punya nilai tambah. Ini saya kasih contoh Pak ya, umpamanya. Selama ini kan umpamanya orang pesan makanan dari Jakarta atau dari Surabaya langsung ke Dili. Apa yang kita dapat di Atambua? Nggak ada kan? Tapi kalau dia bisa lewat sini, ada yang kita dapat Pak. Kontainernya masuk, dia bayar truk, dia bongkar muat dulu di gudangnya, dia naik, semua nilai ekonomi tambah kita dapat. Nah, itu yang kita sama Pak Bupati itu kita pingin agar kita pingin kembangkan perbatasan jadi pintu gerbang untuk ekspornya lewat sini. Makanya kenapa saya kasih gambaran ya. Sekarang ini kita perhatikan ini pelabuhan-pelabuhan semua. Jalan kita juga perhatikan, kemudahan semua kita perhatikan. Karena apa? Sekarang kalau orang kirim barang dari Surabaya menuju ke kota ke Dili, itu dibayar kontainer hampir sekitar 30-an juta. Tapi kalau dia putar sebentar lewat Atapuku turun Atambua, dia hanya bayar 16 juta, kasih masuk tronton lagi bayarnya 6 juta, modal cuma 20 juta, sampai juga di kota Dili. Nah, peluang ini kita ambil. Ini kalau kita bicara ekspor tentang keseluruhan. Jadi itu tujuannya kita bahwa truk ada, dia beli solar di sini, dia rusak dia beli alat di sini, sopirnya makan di sini, dapat muatan, itu nilai tambah ekonomi. Jadi bahasa gampangnya Atambua kita jadi kayak tempat transit. Ini kalau kalian perhatikan Singapura punya apa? Nggak ada Pak. Singapura itu hanya didirikan jadi kota bisnis, kota desa. Transit pesawat di situ, transit kapal di situ. Yang namanya kapal itu kalau datang dari Eropa tuh namanya mother boat. Itu semua datang di Singapura, baru dibagi nih ke Indonesia, Filipina, apa semua. Nah, sama, kota transit itu untungnya di situ. Jadi di sini ini bukan cuma transit manusia, tapi juga transit barang. Nah kalau transit barang berarti ekspor. Ya. Kesulitan apa yang akan Belo hadapi sehingga ekspor yang Bapak jelaskan tadi belum menyentuh kebutuhan di sini Pak? Saya kira sih dari sisi kesulitan saya kira sih hampir nggak ada ya, karena so far ini lancar semua, karena contohnya barang masuk kita jalan udah bagus ya, kita jalan infrastruktur bagus, kita punya kesiapan itu. Teman-teman kita pengusaha kalau ada orang yang nyari gudang juga gudang ada, memang belum cukup tapi gudang ada ya. Terus saya kira juga teman-teman sini infrastruktur, teman-teman yang punya tracking, yang punya apa juga cukup di sini. Jadi saya kira kita cukup bagus, cukup siap ya. Untuk bicara ekspor sendiri, pemerintah pun saya kira cukup. Kita nggak ada larangan aturan apa semua ya. Contohnya seperti itu. Jadi kita juga siapkan juga, artinya bukan cuma aparat kita dari kepolisian juga mereka mendukung, dari TNI juga mereka mendukung. Jadi saya pikir kita siap menuju kota Atambua, kota perbatasan dan arti sebenarnya ini tempat transit. Pak Vencim, langkah yang perlu ditempuh apa yang perlu dilakukan sehingga ekspor yang ada di Kabupaten Belu bisa dijual keluar Pak? Ini saya maksimalkan ada dua ya. Kalau barang yang diproduksi di sini saya pikir kita harus jujur belum banyak kayak pertanian, tapi lumayan kita mulai. Kalau ekspor barang-barang hasil pabrikan, ya kita hanya tempat transit aja. Langkah-langkahnya saya pikir kayak kemarin Pak Bupati minta agar pelabuhan Atapukunya itu diperpanjang lagi. Selain ada Wininya, Atapuku juga. Itu juga diperpanjang. Dan kita bicara ekspor ini, ingat loh bukan cuma lewat darat, kadang lewat udara. Nah kita juga lagi mau perpanjang landasan agar pesawat besar bisa masuk. Ingat ekspor bukan cuma darat, pesawat kadang orang ekspor ini bawa barang lewat udara datang ke sini baru didorong masuk lagi. Nah dengan pesawat besar kargonya juga mungkin lebih banyak. Ya, jadi dari banyak sisi, dari laut, dari darat pun kita perbaiki, jalan dari Kupang. Saya kira pemerintah sangat mendukung dan kita menuju ke sana. Makanya sekarang semen masuk lewat kita, semua sembako lewat Bapak lihat aja. Dan saya dapat data bisa dicatat bahwa per bulan itu sekitar 70 sampai 80 miliar barang yang masuk ke Timor Leste lewat Motain. Itu data. Kita belum tahu lagi kalau lewat Wini atau apa. Ya, kalau melihat bagaimana pelabuhan kita sudah siap untuk mendukung ekspor yang ada di Kabupaten Belu atau seperti apa? Oh, sebentar ya. Kita jangan dispute dulu. Kita tidak bicara tentang ekspor lewat pelabuhan. Ya, karena kalau ekspor lewat pelabuhan
itu dia hanya cuma transit aja itu. Kita bicara ekspor itu lebih banyak fokusnya lewat darat, lewat Darat. perbatasan mau kali. Kalau pelabuhan bisa kita ekspor, tapi saya pikir dia akan putar dulu ke Surabaya karena nggak ada kapal, Ya. karena jalur distribusi transportasi kita tuh tidak ada dari Ratembu langsung ekspor, dia akan lewat dulu Surabaya. Kecuali nanti besok ada kapal yang melayani umpamanya rute dari Surabaya masuk di Wini atau Atapupu, baru dia masuk ke Diri lagi, baru akan ada peluang ekspor lewat laut. Jadi terminologi sekarang kita ekspor ini fokusnya ke darat lewat perbatasan darat. Berarti apalagi kita perlu diperkuat untuk pengawasan barang masuk keluar ini, apa seperti itu? Kalau untuk pengawasan saya kira selama ini sudah sangat bagus karena teman-teman yang dinas instansi terkait sudah melakukan tugasnya dengan baik. Situ ada bea cukai, ada karantina. Maka tadi saya bilang bahwa Bapak, kalau sekarang kita mau ekspor, sekarang hari ini contohnya begini ya, Bapak bilang Bapak mau ekspor sekarang, ambil umpamanya sampo atau apa semua barang-barang ini, nggak perlu pakai impor permitnya, langsung jalan. Tapi kalau Bapak mau ekspor hasil pertanian, ada prosesnya. Misalnya karantina yang lagi nunggu di sini. Bapak mau ekspor mebel, itu ada aturan mainnya, ada punya surat. Jadi begini, ekspor itu tidak semuanya lalu lalang gampang aja. Ada beberapa produk atau barang yang ada perlakuan khusus. Ya. Seperti itu kurang lebih. Ya. Berarti pendapat ekonomi bagi masalah kita di Kabupaten Belu. Oh ya, of course. Of course. Bapak bayangkan sekarang kalau tiba-tiba yang dulu jarang lewat sini, trek lewat sini hanya cuman satu hari, cuman 2, terus tiba-tiba satu hari 100, berapa banyak? Berapa banyak yang sopirnya lagi nongkrong? Memang sopir kalau lagi nongkrong di batas malam-malam tuh, dia makan di mana? Bungkus dari Surabaya? Enggak, dia pasti makan sih. Memang kalau otonya rusak, dia pesan alat dari Surabaya, enggak, dia pergi ke toko sekitarnya. Itu kan nilai ekonomis tambahan itu yang kita dapatkan. Sebagai pengusaha salah satu ekspor di Kabupaten Belu, Bapak mau kepada seluruh, mari kita mendukung agar apa yang ekspor kita ini bisa baik ke Timur Leste maupun dari daerah lain bisa menyambut melalui Kabupaten Belu, Pak. Ya, kalau kita orang Belu yang ada di sini pengusaha sih, saya pikir usahanya kan kembali ke kreativitas. Ya, seperti saya bilang tadi, kalau di sebelah juga kalian bisa dapat ikan asin, kenapa orang Belu nggak lakukan ikan asin? Dia pergi cari di Flores. Jangan nunggu nanti orang dari Flores Yang bawa datang. atau dari Sulawesi yang bawa datang. Jadi ekspor ini Pak, saya bilang ekspor itu juga kadang ada ekspor yang bisa dilakukan oleh pribadi. Kalau dicatat, nggak perlu harus lewat satu badan usaha. Kalaupun harus lewat badan usaha pun, gampang kok prosesnya. Bikin CV atau bikin PT perorangan modal 3 juta. Ya ini saya pikir teman-teman yang harus warga Belu juga harus apa ya? Ya jangan berdiam diri sih.